Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Yulia Fitri, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 223000543 dan nomor peserta PPG 209101234722. Saat ini saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SDN 08 Sentosa, Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman di kelas 5 dengan tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor pada pembelajaran ketiga. Saya harapkan nantinya dosen dan ibu guru penilai dapat memberikan saran dan masukannya. Terima kasih. Kembali belajar bersama kita, ya. Nah, jadi bagaimana kabarnya, sehat semuanya? Sehat. Sehat? Sehat. Tadi pagi siapa yang ada sarapan pagi? Sarapan pagi? Hampir semuanya udah. Tadi pagi siapa yang ada sholat subuh? Nah, hampir juga semuanya sudah bagus. Karena ibu semuanya di kelas 5B, ya. Dan menerapkan Pancasila seberapa? Nah, sila pertama bagus. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga kita sebagai umat Islam telah menunaikan kewajiban kita, ya. Menunaikan sholat wajib. Siap belajar semuanya? Sudah. Sudah rapi meja kursinya, sudah rapi, ya? Nah, lagi sudah rapi. Coba lihat sampahnya, sampah di bawah meja masing-masing.
Dan ini di lampunya masing-masing. Hari ini kita akan belajar
manusia pasti membutuhkan alam kan untuk bertahan hidup ya. Seperti biasa ada soal pretest ya. Coba kerjakan soal pretest ini terlebih dahulu untuk melihat gambaran apakah anak itu nantinya bisa mengikuti pembelajaran atau apakah anak itu paham ya apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita perhatikan slide PowerPoint itu tayangkan. Dan apa itu teks eksplanasi? Coba saya bisa menjelaskan. Satu saja warna. Teks eksplanasi yaitu suatu paragraf yang memuat informasi tentang suatu tahapan, mengapa, ya, alasan dan bagaimana proses yang meliputi berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita. Jadi teks eksplanasi itu teks penjelasan ya yang akan menjelaskan nantinya. Ini juga teks non fiksi. Siapa masih tahu itu non fiksi? Teks yang berupa keadaan yang sebenarnya atau nyata. Ya, itu dia teks eksplanasi. Nanti yang akan terdapat pada media cetak. Siapa yang masih ingat apa saja bentuk media cetak? Buku, majalah, koran, dia media cetak maupun media elektronik. Siapa yang masih ingat apa bentuk media elektronik? Ya, televisi, radio, internet. Nah, itu dia. Coba simak ini. Mari belajar kelas 5, tema 6, subtema pertama, pembelajaran ketiga. Manusia dengan lingkungan alam. Teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini apa saja hak anak menurut konvensi hak anak? Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tua kamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Coba kita diskusi bersama. Jadi setelah menyaksikan PowerPoint tadi dan juga video pembelajaran yang telah Ibu tayangkan, ayo siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan setelah menonton PowerPoint tersebut? Mengenai apa saja? Mengenai teks eksplanasi atau teks penjelasan ya. Mengenai kita menemukan kata kunci pada teks eksplanasi dan juga mengenai anak-anak ada hak kelangsungan hidup, ada hak perlindungan, ada hak berpartisipasi. Kamu semuanya berhak juga berpartisipasi atau memperoleh informasi, dan juga ada hak hidup kembang, dan juga datanya ada mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alamnya ya, ada bentuk hubungannya. Anak-anak, ibu semua bacalah contoh teks eksplanasi yang terdapat pada buku siswanya halaman 24 mengenai manusia dengan lingkungan alamnya. Ada hak perlindungan, ada hak kembang, dan hak berpartisipasi. Jadi anak ibu pun juga berhak menyatakan pendapatnya, mendapatkan informasi sesuai dengan keunggulan
umurnya masing-masing. Semuanya juga berhak. Ya, dan fokus. Untuk lebih menambah apa semangatnya kali ini, tolong lagi yang kemarin ya bikin semangat. Coba bagi semuanya dulu. Panjang, panjang, pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Nah, fokus ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi kelompok ya. Ibu bagi dulu kelompoknya menjadi 5 kelompok. Oke? Kelompok A nantinya Davi, Aidil, Salsa, dan Kansa. Kelompok B Latifa, Eni, Adil, dan Nopal. Nah, sekarang anak-anak ibu semuanya akan berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Semuanya harus bekerja ya. Tidak ada nanti yang berleha-leha. Jadi semuanya harus bekerja sama di dalam kelompoknya masing-masing. Ibu bagi empat tugasnya masing-masing ya. Dalam setiap kelompok ada 4 orang. Jadi setiap kelompok ada tugasnya. Tugas yang pertama nanti ada penemaah teks eksplanasi. Yang kedua ada sebagai penelaah hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Dan selanjutnya sebagai penelaah mengenai hak sebagai seorang siswa atau pelajar. Dan nantinya akan juga satu orang lagi sebagai penyaji atau sebagai penulis yang menulisnya. Semua seperti semacam kelompoknya masing-masing ya. Bisa kan? Nanti baca
sayuran segar. Sama. Untuk penampilan terakhir mengenai pelaksanaan hak sebagai seorang pelajar atau seorang anak, Ibu minta kepada kelompok B baru mendapat. Pelaksanaan hak kamu sebagai seorang anak dan seorang pelajar. Yang pertama, apakah anak Anda sudah mendapatkan haknya? Sudah semuanya? Nah, sebutkan hak apa saja yang telah didapatkan. Kelompok B membuat mendapatkan uang jajan dari orang tua. Siapa jawabannya berbeda? Ada? Sama semuanya? Nah, dan juga di sekolah anak ibu semuanya mendapatkan ilmu dari gurunya. Mana tepuk tangan yang kedua? Bagus semuanya. Ya, ya. Mari kita umpan ulang lagi mengenai pembelajaran dari tadi. Yang pertama tadi mengenai teks eksplanasi. Dan kalau menurut semuanya mengenai teks eksplanasi tersebut, ya. Apa itu teks eksplanasi? Itu teks penjelasan, ya. Di dalamnya terdapat kata kunci. Dan juga tadi belajar mengenai lingkungan dan interaksi lingkungan dan manusia, atau hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Ya, dan apalagi mengenai hak kamu sebagai seorang pelajar. Jadi apa saja hak-hak seorang pelajar? Kita tahu. Nah, satu bagus mendapatkan ilmu. Apa lagi? Mendapatkan perlindungan. Bagus. Bagaimana perasaan Anda semuanya setelah belajar mengenai teks eksplanasi, interaksi manusia dan alam dan hak yang
maaf dengan pembelajaran